bawa kartu keluarga tunggu aku di kantor catatan sipil, aku tidak jadi menikahi Suyan. Hari pernikahan itu, aku mencari di setiap sudut kamar pengantin, akhirnya aku tahu, ternyata sepatu pengantin disembunyikan di tempat sahabat prianya. Mau sepatu? Kamu berlutut dan panggil aku kakak, lalu kasih aku angpau 50.000. Di hari bahagia ini Gu Heng cuma mau ramaikan suasana, turuti saja dia. Aku pernah lihat perundungan pernikahan, tapi menyembunyikan sepatu pengantin di tempat sahabat prianya, ini bukan perundungan, lalu di depan semua orang, menyuruhku mengambilnya, itu menghinaku seperti orang bodoh. Kalau dia bilang cukup semua bisa berhenti. Hari ini senang-senang saja. Jangan terlalu serius. Kamu pikir ini main-main? Bukankah jemput pengantin memang seperti itu? Semua orang cari senang. Haha, dengar enggak? Yan aja nggak keberatan? Kamu ngambek apa? Gu Heng, jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan, bukan omong kosong, bukan tutup mulut, aku jadi ingin tertawa. Tertawa karena 3 tahun ini, aku seperti anjing. Zhou Chengye, mau ambil sepatu juga bisa, berlutut panggil aku kakak, lalu transfer 50.000 nanti sepatunya aku kasih. Kalau enggak, pernikahan ini batal. Ternyata pernikahan hari ini bukan untuk menikahi, tapi untuk dihina. Cepatlah, pengantin pria, bukankah kamu sangat mencintainya? Masa nggak tahan sedikit hinaan? Berlutut. Keluarkan sepatunya. Kamu perintah siapa? Aku bilang, berlutut, panggil kakak, transfer uang, nanti aku keluarkan. Aku bilang sekali lagi. Keluarkan sepatunya. Zhou Chengye, sok suci banget, Suyan kenal aku. Kamu belum tahu di mana, saat dia paling susah, aku yang temani. Kamu ulangi lagi. Kena hatimu ya. Wanita yang kamu nikahi ini, aku sudah lama nggak suka. Zhou Chengye, lepaskan dia. Kamu gila ya? Kamu tahu hari ini hari apa? Gu Heng cuma bercanda kecil. Kamu malah serius banget. Canda? Kata-katanya tidak kamu jelaskan, sekarang omongin itu ada gunanya? Lepaskan dulu tangannya. Jangan bikin suasana makin buruk. Baik. Kamu benar-benar hebat. Haha, pengantin pria goyang, sudah nggak tahan? Bukannya kamu suka suruh aku berlutut? Kamu duluan yang berlutut. Zhou Chengye, berhenti. Zhou Chengye, lepaskan. Kamu memang harus membuat masalah sampai kacau balau, kan? Aku yang bikin onar? Atau dia yang cari mati? Gu Heng mulutnya gak ada batas. Masa kamu pukul dia sampai begini? Suyan. Hari ini, siapa sebenarnya yang mau kamu nikahi? Cukup sudah, hari ini aku menikah. Bukan hari kamu gila. Ternyata kamu tahu hari ini kamu menikah? Saat menusuk jantungku, kenapa kamu tidak ingat, hari ini kamu menikah? Hari ini, jadi kacau begini. Semua karena sifatmu yang keras, tanda tangani ini. Pernikahan dilanjutkan, rumah atas nama Yanyan, dan biaya hidup. Tambahan jaminan 50 juta. Aku hanya ingin jaminan untuk diriku sendiri. Kamu rendahkan aku di sini, lalu memaksaku tanda tangan, itu disebut jaminan? Kamu terlalu impulsif hari ini. Yanyan khawatir. Minta beberapa syarat tambahan itu wajar. Jangan impulsif. Masalahnya masih bisa dibicarakan. Aku batal menikah. Zhou Chengye, kalau kamu berani pergi hari ini, jangan menyesal. Hari ini ada waktu, ikut aku ambil akta nikah. Kamu ulangi sekali lagi. Cheng Wan, ikut aku ambil akta nikah. Cheng Ye, Hari ini ada waktu, ikut aku ambil akta nikah. kamu ulangi. Cheng Wan, ikut aku ambil akta nikah. Baik, Kamu di mana? Aku jemput. ketemu di depan kantor catatan sipil. Cheng Ye, asal kamu sudah pikir matang. Tadi kamu telepon siapa? Lepaskan. Kamu jawab dulu. Kamu sebenarnya mau apa? Aku sudah bilang dengan jelas, pernikahan dibatalkan. Kamu gila. Di lantai atas banyak orang. Tamu-tamu sudah sampai di hotel. Sekarang kamu bilang batal? Ya batal. Itu urusanmu, bukan urusanku. Kamu hanya karena beberapa lelucon Gu Heng mau bikin masalah jadi parah.
Suyan menyembunyikan sepatu pengantin di teman prianya. Itu disebut lelucon, pamer pernah mencintaimu, melempar masalah kalian ke mukaku, itu juga disebut lelucon, tamparanmu itu, lalu ambil perjanjian yang sudah ditandatangani, memaksaku menunduk, semua ini di matamu, apakah hanya lelucon juga? Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, aku bagaimana? Kamu bagaimana? Gak ada hubungannya denganku, Kalau hari ini kamu benar-benar berani pergi, aku tidak akan berhenti denganmu. terserah kamu. Ada perkelahian? Anggap saja masih sempat menyesal. Kamu berani datang? Apa yang tidak berani aku lakukan? Zhou Chengye, kamu serius? Chengye, kita pulang ya. Tadi itu aku yang salah. Kita berhenti bertengkar. Pernikahan dilanjutkan. Boleh? Terlambat. Zhou Chengye, kamu punya hati atau tidak? Kita sudah bersama 3 tahun. Hanya karena hari ini kita bertengkar sedikit, kau bisa sekejam ini? Kau biarkan Gu Heng menghinaku dengan cerita kalian, kau suruh orang tuamu memaksaku menandatangani perjanjian, itu yang kau sebut sedikit bertengkar, Gu Heng memang mulutnya pedas. Kau percaya omongannya? percaya atau tidak bukan masalahnya, yang penting kau tidak menyangkalnya. Chengye, aku akui hari ini keterlaluan. Tapi sungguh, aku tidak berniat membuat begini. Aku cuma ingin kau lebih peduli padaku. Aku ingin setelah menikah, kau tidak meremehkanku. Perjanjian itu juga ibuku yang memaksaku menyiapkannya. Aku hanya ingin sedikit jaminan. Jadi jaminanmu adalah dengan menginjak-injak wajahku? Suyan, kau anggap aku apa? Bukan maksudku begitu. Percayalah sekali ini. Yang terakhir. Apa kau sudah tahu dia suka padamu? Cheng Wan, apa kau menunggu hari ini? Aku tahu dia orang yang sopan. Tapi aku tidak menyangka kau bisa memaksanya pada hari pernikahan untuk menikah denganku. Kau tidak boleh menandatangani. Nona, tolong tenang. Ini kantor pelayanan. Bagaimana aku bisa tenang? Dia suamiku. Hari ini seharusnya kami menikah. Salah. Sejak kau membiarkan Gu Heng menghinaku, aku sudah bukan lagi. Zhou Chengye, kau tidak boleh begitu. Kau jelas mencintaiku. Mana mungkin kau menikahi orang lain? Aku pernah mencintaimu. Tapi mulai hari ini, tidak lagi. Chengye, apa kau benar-benar tidak menginginkanku? Suyan, yang pertama tidak menginginkanku adalah dirimu. Bukan begitu, Chengye. Saat aku di kamar pengantin, melihatmu, setidaknya sekali kau berpihak padaku, hari ini tidak akan sampai begini. Aku tidak sengaja. Saat itu aku pikir Gu Heng keterlaluan, tapi aku tidak menyangka kau akan semarah ini. Aku kira kau akan bersabar demi aku. Aku kira kau. Kau kira aku tidak bisa lepas darimu. Suyan, hari ini aku datang ingin menikahi wanita yang mau hidup bersamaku, bukan jadi bahan tertawaanmu dan Gu Heng. Bukan juga menjadi ATM bagi keluargamu. Bukan begitu. Chengye, dengar dulu. Aku tidak akan begitu lagi. Gu Heng, aku akan bilang padanya, tidak akan lagi. Chengye, dulu kau tidak begini. Dulu kau tidak tega melihatku menangis. Itu dulu. Dulu aku juga belum pernah melihatmu menamparku demi lelaki lain. Cheng Wan, kau merebut hubungan orang lain, jadi selingkuhan, kau bangga. Jaga mulutmu. Kau cuma mengambil laki-laki yang tidak aku inginkan. Apa yang bisa kau banggakan? Yang tidak kau inginkan? Suyan, siapa yang meninggalkan siapa? Apa kau tidak sadar? Kau salah. Bukan aku yang mengambil sesuatu, tapi kau sendiri yang mendorongnya pergi. Kembalikan barangmu. Mulai sekarang, antara kau dan aku benar-benar bersih. Cheng Ye, aku menyesal. Zhou Chengye hebat ya, ganti pengantin di hari pernikahanmu. Kamu lebih tebal dari yang kukira. Ada apa? Yan, 2 hari ini mengunci diri di kamar, tidak makan, tidak tidur. Kamu bangga ya, karena seorang Cheng Wan,
kamu membuatnya seperti ini? Kamu masih laki-laki? Apa peduliku dengan keadaannya? Dan lagi, jangan sebut Cheng Wan di depanku. Pura-pura setia? Kalau bukan karena kamu berubah pikiran mendadak Yan Yan jadi begini? Ayahnya hampir masuk rumah sakit karena marah. Itu pantas dia terima. Kamu juga pantas. Zhou Chengye, kamu pikir kamu sudah menang? Kamu tidak tahu siapa di hati Yan Yan? Kau bersamanya 3 tahun, tapi tak pernah menyentuhnya, tapi aku cukup dengan satu kalimat membuatnya panik. Kau menikahi Cheng Wan, hanya untuk menyelamatkan muka, kau tetap jadi bahan tertawaan, hahaha. Lanjutkan. Su Chengye, kalau berani bunuh aku. Bukannya suka menguasai orang, kalau nanti aku dengar lagi, kau pakai urusan kotor Suyan untuk menjijikan aku, bukan cuma pukulan hari ini. Cheng Ye. Kamu harus melakukan semua ini dengan kejam. Dibanding yang kalian lakukan di hari pernikahan ini masih ringan. Cheng Ye, bagaimana caranya agar kamu tenang? Aku sudah tahu salahku. Suyan, kamu bukan tahu salah, kamu tahu kamu kalah dengan memalukan kamu sendiri yang tahu, bilang Gu Heng jangan dekat-dekat aku, kamu juga. Cheng Ye, beri aku 5 menit. Hanya 5 menit. Boleh? Aku bicara lalu pergi. Tak akan ganggu lagi. Apapun yang kamu katakan sekarang tidak berarti. Ada artinya, setidaknya biarkan aku selesai bicara. Hari pernikahan itu, apa yang dikatakan Gu Heng semuanya benar. Tapi itu dulu sekali, sebelum kamu muncul, aku tidak pernah memberitahumu, karena takut kamu akan meninggalkanku. Jadi kamu memilih di hari pernikahan, membiarkan dia mengatakannya di depan semua orang. Bukan begitu. Cheng Yi, aku tidak menyangka dia akan berkata begitu keterlaluan. Aku tadinya hanya ingin memanfaatkan acara jemput untuk menekanmu, membuatmu tahu. Aku tidak harus punya kamu. Ingin kamu menghargaiku sedikit, perjanjian itu. Aku yang menyuruh cetak sebelumnya, kesulitan Gu Heng, ibuku menambah uang. Aku tahu semuanya. Kukira kamu akan bertahan. Kukira kamu tidak tega padaku. Sudah selesai. Cheng Ye, sekarang aku benar-benar sadar salah. Kalau hari itu aku menghentikan Gu Heng. Kalau aku tidak memaksamu tanda tangan perjanjian. Kalau aku di pihakmu, apakah kita tidak akan jadi seperti sekarang? Sayangnya kamu tidak. Aku benar-benar menyesal Cheng Ye. Seumur hidupku belum pernah semenyesal ini. Penyesalan adalah urusanmu. Aku tidak wajib menerima penyesalanmu. Kalau aku pergi menjelaskan ke Cheng Wan, minta maaf padanya, apakah kamu akan? Berani-beraninya kamu mengganggunya sekali saja. Akan kubuat kamu lebih menyesal. Luka di punggung tanganmu sudah waktunya diganti obatnya. Karena mereka masih ingin ribut, biarkan aku membuat mereka ribut sepuasnya. Rapikan semua dokumen ini, dan kirim surat resmi. Zhou Chengye, caramu terlalu kejam. Kamu seorang pria, harus menghancurkan reputasi mantan tunanganmu sendiri. Kamu benar-benar tidak berperasaan. Kenapa kamu harus begini? Email-email itu, bagaimana bisa kamu tunjukkan ke orang lain? Saat kamu minta maaf padaku, bukankah itu berarti kamu mengakui telah melakukan itu? Sekarang takut orang lain melihat? Aku sudah cukup malu. Apalagi yang kamu mau dariku? Hari pernikahan Suyan, kalian membawa perjanjian, saat memaksaku menandatangani, pernahkah kamu pikir bagaimana perasaanku? Itu demi kebaikan anak kami. Yan Yan menikah denganmu, apa salahnya kami mengajukan syarat? Sekarang kamu malah menikahi wanita lain, dan ingin menginjak-injak kami lagi. Kamu masih punya muka bicara? Kalau bukan karena kamu bersama Gu Heng menghasutnya berbuat macam-macam, apa akan jadi begini? Sudah kubilang jangan bikin macam-macam di pernikahan. Kamu pikir kamu bisa mengendalikannya. Sekarang lihat, orang hilang, muka juga habis. Puas kamu? Sekarang kamu menyalahkanku, hari itu kamu juga ada. Kamu juga tidak mencegah sama sekali. Aku tidak mencegah, karena kupikir kalian punya batas. Siapa sangka kalian sebodoh ini? Ayo pergi. Tidak ada gunanya bicara dengan mereka. Dasar anak durhaka. Bahkan jika harus memohon, kamu harus memohon dia kembali. Kalau tidak bisa, jangan tinggal di rumah ini lagi. Setelah semua ini terjadi, keluarga Su akhirnya tenang beberapa hari. Suyan, apa lagi yang kamu mau?
Suyan, apalagi yang kamu mau? Cheng Ye, bisakah kita bertemu sendiri? Tidak perlu. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Terakhir kali. Cheng Ye, kumohon. Kalau kamu tidak setuju, aku akan memohon ke Cheng Wan. Berani-beraninya kamu mengganggunya, konsekuensinya tidak akan semudah hari ini. Aku tunggu kamu. Cepat bicara. Cheng Ye, maaf. Aku tahu sekarang sudah terlambat bicara begini, tapi aku tetap ingin mencoba sekali lagi. Aku sudah putus kontak total dengan Gu Heng. Semua kontak sudah dihapus. Aku juga tidak peduli lagi dengan orang tuaku. Aku tidak mau apa-apa lagi. Rumah, uang, gengsi pun tidak. Asal kamu mau kembali, kita mulai lagi, ya? Suyan, sampai sekarang kamu belum paham? Aku paham. Aku tahu aku yang mengacaukan semuanya. Kamu tidak paham. Kamu tidak kalah dari Cheng Wan, juga tidak kalah dari pernikahan itu. Kamu kalah dari dirimu sendiri. Kamu menggunakan perasaanku sebagai modal, pikir tidak peduli bagaimana kamu mengujiku. Menghinaku, aku akan kembali. Suyan, hati manusia bukan batu. Tidak mungkin setelah semua ini, aku masih mengejarmu tanpa syarat, memujamu. Kumohon, lihat aku sekali saja. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku akan dengar semua katamu. Kita mulai lagi, ya? Suyan, kamu berlutut, bukan berarti aku harus memaafkanmu. Kamu menyesal juga bukan berarti aku harus kembali. Sejak kamu melihat Gu Heng menghinaku, melihat orang tuamu memaksaku menandatangani, bahkan sejak kamu memukulku demi Gu Heng, hubungan kita sudah berakhir. Hari ini adalah yang terakhir. Mulai sekarang kita tidak perlu saling menghubungi lagi. Zhou Cheng Ye, kamu tidak punya hati. Sudah pulang? Dia mencarimu? Belum makan. Menunggumu. Wan. Soal hari ini, saat aku menelepon, aku sedang emosi. Tapi melihatmu berdiri di pintu, tiba-tiba aku berpikir, mungkin kita bisa mencoba. Mencoba? Mencoba yang dia maksud? Apakah mencoba pernikahan ini? Atau mencoba bisa mencintaiku? Kamu tahu, apa aku suka padamu? Sejak kecil, kamu selalu menganggapku sebagai teman. Saat patah hati, kamu ajak aku minum teh, lembur, kamu minta aku antar makanan. Bahkan saat menikah, yang pertama kamu pikirkan adalah meneleponku. Tapi kamu tidak pernah bertanya padaku, apa aku bersedia hanya menjadi teman yang selalu siap sedia? Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya tidak ingin awal kita terjadi karena kamu patah hati karena wanita lain. Kalau aku bilang, mulai hari ini, aku tidak lagi menganggapmu sebagai teman. Kamu adalah istriku. Aku akan membuktikannya seumur hidupku. Keputusan ini bukan karena emosi, tapi kesadaran. Kamu ini, kata-katamu tidak pernah ditepati. Dulu bilang mau ajak aku main layangan, tapi malah pergi main sepak bola. Kali ini pasti kutepati. Halo, Bu. Wan, ya? Pacar yang kamu bilang kemarin, kapan ada waktu, bawa pulang untuk makan, ya? Pak Cheng, entah Wan, pacar itu bagaimana? Datang. Cheng Ye. Cepat masuk, duduk. Cheng Ye. Pak, Bu. Kemarin aku dan Cheng Ye sudah ambil surat nikah. Kamu bilang apa? Ambil surat nikah. Kemarin bukannya dia dengan Su. Pernikahannya kacau, tidak jadi. Lalu kami ambil surat nikah. Zhou Cheng Ye, ayahmu tahu? Kamu anggap keluarga Cheng kami apa? Anggap anak perempuanku apa? Pak, soal ini aku yang salah. Tapi aku serius dengan Wan. Serius? Apa buktinya kamu serius? Kemarin kamu masih menikahi orang lain. Pak Cheng, biarkan dia bicara sampai selesai. Bicara apanya?
Zhou Chengye, aku anggap kamu seperti keponakan sendiri. Kamu begini caranya membalas? Ayah, aku suka dia. Sudah suka sejak kecil, sudah suka belasan tahun. Dulu dia tidak melihatku. Aku terima. Sekarang meskipun karena terluka, dia ingat aku juga terima. Ayah, jangan salahkan dia. Salahkan aku saja. Ayah, nanti aku pulang, aku akan bicara jelas dengan ayahku, suruh dia datang minta maaf pada bapak. Kalau ayahmu tahu anaknya melakukan hal ini, dia akan patahkan kakimu duluan. Aku terima itu juga. Kalian berdua ini, kenapa begitu gegabah? Kalian pergi dulu. Aku tidak ingin melihat kalian sekarang. Ayah, Pergi. Ayah, ibu, maaf, aku akan datang lain kali. Halo? Ibu dari Cheng Wan, ku dengar Wan Wan kemarin menikah. Apa benar? Kemarin aku di depan kantor catatan sipil, melihat Wan Wan dan Zhou Chengye mengambil akta nikah. Bukankah Zhou Chengye kemarin menikah dengan anak perempuan keluarga Su? Ada apa? Apa jangan-jangan Wan Wan sudah lama dekat dengan Zhou Chengye, makanya? Apa yang kau omongkan? Wan-wanku bukan orang seperti itu. Ada apa? Cheng Jiangwo, perbuatanmu yang bagus? Su Ziqiang, kau gila apa? Aku gila? Anakmu memanfaatkan saat anakku bertengkar dengan Zhou Chengye, sembunyi-sembunyi mengambil akta nikah dengan dia. Keluarga Chengmu masih punya muka atau tidak? Ini bukan memanfaatkan situasi apalagi? Memanfaatkan situasi? Su Ziqiang, kau pahami dulu. Zhou Chengye dan anakku tumbuh bersama sejak kecil, dua keluarga bersahabat turun-temurun. Mereka mengambil akta nikah. Itu urusan mereka berdua sendiri. Apa hubungannya dengan anak perempuanmu? Kau? Lagi pula, Wan Wan dan Chengye itu teman kecil. Sejak kecil mereka sudah dijodohkan. Anakmu kemudian ikut campur. Siapa sebenarnya yang memanfaatkan situasi? Cheng Jiangwo, jangan keterlaluan. Bahkan jika anakmu menikah ke keluarga Zhou, kau harus lihat apakah Zhou Yuanshan akan mengakui menantu perempuan ini. Kau bilang siapa? Zhou Yuanshan? Direktur Utama Grup Konstruksi Hong Yuan? Zhou Yuanshan? Iya, kenapa? Zhou Chengye dan Zhou Yuanshan, apa hubungan mereka? Zhou Chengye adalah anak satu-satunya Zhou Yuanshan. Su. Apa yang dikatakan Cheng Jiangwo? Zhou Chengye adalah anak satu-satunya Zhou Yuanshan. Mustahil. Kau salah dengar kali. Cheng Jiangwo sendiri yang mengatakannya. Dua keluarga sudah lama berteman. Mereka dijodohkan sejak kecil. Hong Yuan Construction Group, anak satu-satunya direktur utama. Chengye, dia tidak pernah memberitahuku. Pria idaman yang sudah digenggaman, benar-benar kau buang sia-sia. Diam semuanya. Apa gunanya bicara sekarang? Kenapa kau harus berteriak? Dulu aku bilang, harus menyelidiki latar belakang Zhou Chengye. Kau bilang tidak perlu. Sekarang ini, pangeran muda itu lari gara-gara putrimu. Itu anakku, juga anakmu. Ide untuk mengacaukan pernikahan itu darimu. Sekarang semua disalahkan padaku. Idemu? Apa aku yang menyuruh putrimu? Menamparnya di depan umum? Semua itu ulah putri didikanmu. Cukup, berhenti bertengkar. Iya, ini salahku. Aku terlalu bodoh. Kupikir dia tidak bisa lepas dariku. Sekarang kau sadar? Terlambat. Kau tahu tidak, apa artinya Hong Yuan Group? Itu puluhan miliar kekayaan? Selesai. Semua selesai. Perusahaan masih mengandalkan pernikahan ini untuk bangkit. Sekarang semuanya hilang. Zhou Chengye? Dia menyembunyikannya dari kita? Pasti sengaja ingin melihat kita jadi bahan tertawaan. Mau apa kau? Jangan cari masalah dengan keluarga Zhou lagi. Cari masalah? Apa aku harus diam saja? Halo, Elang, aku Zhang Lan. Selidiki dua orang untukku. Yang satu Zhou Chengye, satunya lagi Cheng Wan. Aku mau semua data mereka. Jangan sampai ada skandal yang terlewat.
Cheng Ye dan Wan Wan dijodohkan sejak kecil, kenapa aku tidak tahu soal ini? Tidak ada, aku mengarangnya. Hah? Kenapa kau membohonginya? Kenapa? Untuk membuat keluarga Su diam. Mereka terus bilang, aku mengambil kesempatan. Anakku, Putri Cheng Jiangguo, kenapa harus difitnah? Bu, Cheng Ye, soal kalian mengambil surat nikah, ada yang melihat, sekarang berita itu menyebar di luar. Ada yang bilang, ini dan itu. Zhou Cheng Ye, Su Ziqiang baru saja menelepon dan bertengkar denganku. Kau sendiri yang memulainya. Bereskan sendiri. Jangan buat Wan Wan ikut terkena omongan orang. aku mengerti. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Dalam 3 hari, aku akan membuat keluarga Su diam. Selesaikan dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Apa yang akan kau lakukan? Mereka kan ingin ribut? Baik, biar mereka lihat. Siapa yang tidak bisa mengakhiri keributan besar? Aze, tolong aku, rekaman video dan audio di acara pernikahan serta email-email yang dikirim Suyan, kumpulkan semuanya. Aku butuh bukti lengkap. Yang di pernikahan, kau yakin? Itu kan? Yakin, keluarga Su yang memulai duluan. Jangan salahkan aku jika tidak memberi muka. Ayah, ini adalah rekaman hari pernikahan, rekaman CCTV dan audio lengkap. Dan email permintaan maaf dari Suyan. Setelah kalian lihat, kalian akan tahu kenapa aku membatalkan pernikahan. Kurang ajar. Keluarga Su keterlaluan. Cheng Ye, paman dulu salah paham padamu. Keluarga Su bertindak keterlaluan, tapi urusanmu dengan Wan Wan, bagaimana aku bisa percaya kau tidak bertindak gegabah? Ayah, aku akui saat menelepon Wan Wan itu gegabah, tapi saat melihatnya berdiri di pintu, aku tiba-tiba sadar. Sejak kecil, entah aku sukses atau kacau, dia selalu ada. Seumur hidup ini, aku tidak ingin melewatkannya lagi. Lao Cheng. Intinya, masalah ini anakku yang bersalah pada putrimu, aku mewakilinya minta maaf padamu. Anak itu, Wan Wan, aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia bisa memilih Cheng Ye adalah keberuntungan anak ini. Mulai hari ini, Wan Wan adalah menantu keluarga Zhou. Jika Cheng Ye berani berlaku buruk padanya, aku yang pertama tidak akan setuju. Hei, Lao Zhou, aku bukan orang yang tidak masuk akal. Masalah di pernikahan Cheng Ye juga korban, tapi dia harus membuktikan padaku bahwa dia tulus pada Wan Wan. Dengar, perkataan Paman Cheng adalah perkataanku juga. Ayah, kalian tenang. Aku tidak akan biarkan Wan Wan dirugikan sedikit pun. Gu Heng, rapikan barangmu, urus pengunduran diri. Atas dasar apa? Apa kesalahanku? Pantas. Keputusan perusahaan tidak perlu alasan. Harap kau bekerja sama. Pantas bikin keributan di pesta pernikahan, kelakuannya buruk. Katanya dia selingkuh dengan pengantin itu. Kalau aku jadi direktur Zhou, aku juga akan batalkan pernikahan. Siapapun yang menikahi wanita seperti itu pasti sial. Dia, Direktur Zhou sekarang adalah menantu dari Direktur Cheng. Mengapa harus menyinggung perasaannya? Zhou Cheng Ye. Kamu menghancurkanku, aku juga tidak akan membuatmu bahagia. Kenapa dia naik pangkat terus dan menikahi putri cantik kaya sedangkan aku harus dihina? Kamu datang untuk apa? Kamu masih punya muka datang? Keluarga kami hancur karena kamu pembawa sial ini. Tante, jangan bicara seperti itu. Dulu kita membuat onar di pesta pernikahan. Bukankah Anda juga setuju? Mau mengendalikan Zhou Cheng Ye akhirnya kebablasan, sekarang menyalahkanku. Yan, lihat dirimu sekarang, apa kamu rela? Zhou Cheng Ye menganggapmu seperti lap kaki dipakai, lalu dibuang. Dia langsung bersama Cheng Wan, wanita jalang itu, berpesta pora dengan gemilang, sedangkan kita kehilangan pekerjaan, dan muka menjadi bahan tertawaan kota. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Dia sekarang didukung keluarga Cheng. Kita tidak bisa melawannya. Siapa bilang tidak bisa? Kita mulai dari titik terkuatnya. Hancurkan dia sepenuhnya. Ambil rahasia inti dari proyek energi barunya. Jual kepada pesaingnya. Kamu, gila. Ini tidak boleh.
Kita sekarang sudah tidak punya apa-apa. Apa yang ditakutkan? Apa kamu mau melihat dia bahagia sementara kamu hanya bisa menangis di sudut? Kamu telah memberikan 3 tahun masa mudamu untuknya. Apa yang kamu dapatkan pada akhirnya? Penghinaan, pengabaian? Baik, aku ingat kata sandi komputernya. Aku bantu kamu. Zhou Chengye. Karena kamu tidak punya perasaan, jangan salahkan aku yang tidak setia. Wah, bagus, kukira dia suci, ternyata juga bukan orang baik. Pria ini bukan teman sekelasnya, identitas tidak jelas, tapi hubungan mereka di kampus sangat erat, sering bersama. Aku tidak paham soal bisnis. Tapi soal merusak nama baik, aku paling ahli. Aku akan tunjukkan pada Zhou Chengye istri yang dia pilih seperti apa sebenarnya dia. Aku akan membuat keluarga Zhou dan Cheng berantakan total. Tante, anakmu tidak pantas menikahi wanita yang kehidupan pribadinya kacau. Sudah dengar, istri baru Direktur Zhou ternyata. Sudah dengar? Kali ini dia pasti habis. Sungguh tidak masuk akal. Zhou Chengye, sekarang, segera, saat ini juga cepat pulang ke rumah. Keluarga Su, kalian cari mati. Ibu, Zhou Chengye, apa ini fotonya tentang? pria di foto itu adalah Kamu laki-laki dewasa, bagaimana cara melindungi istrimu? Cheng Lang pergi terlalu cepat. Tidak menyangka ternyata dimanfaatkan orang jahat, memfitnah adik kandungnya sendiri. Siapa terkutuk itu? Tidak hanya merusak nama baik Wan Wan, tapi juga menusuk hati keluarga Cheng. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab pada keluarga Cheng? Zhou Chengye, apa kamu laki-laki atau bukan? Kamu menikahinya, lalu membiarkannya menderita seperti ini? Chengye, urus masalah ini. Wan Wan menikah ke keluarga kita untuk bahagia, bukan untuk menderita. maaf, ayah, ibu. 3 hari. Jika kamu tidak bisa membuat Wan Wan keluar dengan bersih dan berani bertemu orang, buat para penggosip tutup mulut, jangan kembali ke rumah ini. Ayah, ibu, tenang saja. Semua penderitaan Wan Wan akan aku tuntut satu persatu. Sudah, cepat temani menantu perempuanku. Katakan padanya, ada aku, tidak ada yang bisa mengintimidasinya. Sudah pulang, makanan segera siap. Ada apa? Ada masalah? Maaf. Wan Wan, ini yang terakhir kali. Mulai besok, aku tidak akan bertahan lagi. Buktinya ada di sini. Langsung gugat. Surat gugatan diajukan ke atas. Keluarga Su, ini baru awal. Halo semuanya, saya presenter dari Huake Inovasi Pameran. Kenapa datanya persis sama? Ini bukan kebetulan, ini kebocoran. Tim kami menghabiskan banyak rahasia yang diasah siang malam, tapi bisa dilihat oleh lawan dengan jelas. Data inti semuanya bocor. Data hanya diketahui oleh Direktur Zhou. Dia baru saja membatalkan pernikahan, kan? Dia membuat musuh. Mungkin saja dia dijebak orang. Siapa tahu, demi uang, apa saja bisa dilakukan? Pengkhianat, peretas. Tidak, ini Gu Heng. Suyan tahu tentang saya setiap detail pekerjaan saya, dan Gu Heng punya motif untuk menghancurkan saya. Cheng Ye. Komputer dan semua aksesmu untuk sementara diambil alih perusahaan. Direktur Wang, kau juga mengira aku yang melakukannya? Aku tak peduli kau yang melakukannya atau tidak. Sekarang semua bukti menunjuk kepadamu.
perusahaan memberimu 3 hari. Jika tidak bisa menemukan bukti untuk membuktikan dirimu tidak bersalah, bersiaplah menerima surat pengacara dari perusahaan. Tiga hari. Hanya 3 hari untuk membuktikan diri tidak bersalah. Jika tidak, aku akan dituduh sebagai mata-mata perusahaan, aku akan dituntut dan masa depanku hancur, bahkan bisa dipenjara. Gu Heng, Su Yan, kalian benar-benar ingin menghancurkanku sampai mati? Kau pulang. Kenapa pulang malam sekali hari ini? Makanan hampir siap. Ada urusan di perusahaan jadi molor. Ada masalah apa? Tender hari ini gagal, lalu perusahaan menerima laporan anonim bahwa aku membocorkan data pada istriku Su Yan, maka aku diskors dan diselidiki. 3 hari untuk membuktikan tidak bersalah. Kapan data itu bocor? Melalui saluran apa? Apakah kalian sudah periksa log server? Bagian IT perusahaan sedang memeriksanya. Tapi lawan cukup pintar, tidak meninggalkan jejak. Sulit mendapat hasil dalam 3 hari. Semua detail yang kau tahu, semua antarmuka data proyek, izin akses, dan orang yang kau curigai, ceritakan semuanya padaku. Ketemu. Log akses internal normal, tapi 3 jam sebelum tender, ada IP dari luar yang mengakses database. Dia menyamar lewat beberapa proksi, meniru permintaan internal. Tapi respons paket data terlambat, sekian milidetik. Celah ini sangat kecil hingga bisa diabaikan, tapi memang ada. Bisa dilacak? Lawan cukup licik. Dia menggunakan setidaknya 7 lompatan, tapi dia lengah sekali. Jalur lompatan IP ini aneh, akhirnya menuju ke server aplikasi sosial, aku bisa mencari tahu akun ini milik siapa. Gu Heng. Ternyata dia. Catatan pelacakan ini bisa dijadikan bukti langsung untuk diajukan ke perusahaan. Sulit. Catatan ini hanya bisa membuktikan akun Gu Heng pernah mengakses server. Dia bisa berdalih akunnya diretas. Kami tidak punya dia mencuri, dan bukti langsung pemindahan data. Misalnya, rekaman layar, atau catatan transfer di hadapan hukum ini. Tidak bisa menghukumnya. Itu dulu untuk persiapan pernikahan aku dan Su Yan pakai untuk berbagi file. Karena tidak bisa menemukan bukti maka aku akan biarkan dia sendiri mengirimkan buktinya. Apa maksudmu? Gu Heng dan Su Yan, satu serakah dan sombong, satu bodoh dan pencemburu. Mereka menang sekali, pasti pikir bisa menang lagi. Gu Heng, sekarang pasti pikir, aku sudah buntu sedang bersembunyi dan menikmati kesusahanku. Harddisk ini punya fitur sinkronisasi cloud dulu untuk memudahkan Su Yan melihat progres pernikahan, jadi diaktifkan, dia sentimental dan suka mengintip. Pasti masih punya akses. Bahkan akan login untuk merasa superior. Aku akan menaruh umpan di sini sebuah tentang penyebaran fase kedua, proyek informasi palsu yang sangat rahasia. Informasi ini akan mengungkapkan celah fatal cukup untuk membuat pesaing menghancurkan kita. Su Yan akan lihat dan pergi mengambil pujian. Orang serakah seperti Gu Heng melihat kesempatan untuk menghancurkanku sepenuhnya pasti tidak akan melepaskan memanfaatkan Su Yan sebagai batu loncatan. Memanfaatkan Gu Heng sebagai kail mengunci mereka pada bukti kejahatan. Ini terlalu berisiko. Bagaimana jika mereka tidak tertipu? Tenang. Bagi penjudi yang sudah kalap mereka akan meraih chip apapun. 2 hari ke depan. Gosip tentang pemberhentianku semakin menjadi-jadi, informasi rahasia palsu itu entah kapan akan meledak. Kena umpan. Pak Zo, ini yang kau sebut pertunjukan bagus? Untuk menangkap ikan kecil, kau hampir membalikkan perahuku. Pak Li, jika aku tidak menghubungimu sebelumnya, dan memberitahu bahwa informasi itu palsu sekarang perahumu mungkin sudah tenggelam. Sekarang kau hanya basah tapi musuh bersama kita akan segera tenggelam. Dan Jisa? Selamat, Pak Li, sudah kukatakan sejak awal, ikuti informasi dariku,
Zhou Chengye bahkan tidak layak untuk membersihkan sepatumu. Selamat Gu Heng, kau tahu tidak, harga saham kita sudah turun batas. Apa yang kau berikan padaku itu, omong kosong apa? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Dokumen itu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Suyan, di-download dari Cloud Drive Zhou Chengye. Setiap data jelas dan terang. Aku tidak peduli dari mana kau dapatkan. Kau harus memberiku penjelasan sekarang. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Berani kau ke pengadilan? Direktur Lee, jangan lupa, kita setim, rahasia tender pertama. Siapa yang memberikannya padamu? Aku? Bukti tak terbantahkan. Sekarang kau puas? Terima kasih atas kerjasamanya. Mengenai kerugianmu, aku akan menyarankan perusahaan kita dalam kerjasama, selanjutnya memberimu 1 poin. Ikannya sudah kena umpan. Direktur Wang, mengenai kasus kebocoran proyek, aku sudah mendapatkan bukti yang menentukan, harap segera mulai proses hukum. Halo, aku mau melaporkan seseorang yang diduga melakukan spionase bisnis. Chengye datang, bagaimana istirahatmu tadi malam? Dewan direksi mengadakan rapat pagi dadakan, tinggal menunggumu datang. Tenang, kami sudah jelas semua perusahaan pasti tidak akan memperlakukan dengan buruk siapapun yang berjasa. Terima kasih. Pertama, siapa yang memberimu rahasia tender? Aku? Informasi itu benar, kan? Berapa banyak yang dia buatkan untukmu? Ini hanya kecelakaan? Semuanya, kebenarannya ada di sini. Aku tidak hanya tidak membocorkan rahasia tetapi juga menjebak dan mendapatkan bukti kuat bahwa dia mengaku bersalah sendiri dan juga membongkar untuk perusahaan seorang hama yang mencoba mencuri rahasia dagang. Bagus, bagus sekali, Zhou Chengye. Kamu tidak hanya membersihkan nama baikmu, tetapi juga untuk perusahaan, menyelamatkan kerugian yang tak ternilai berjasa besar. Aku mengusulkan, segera mengembalikan semua jabatan. Zhou Chengye, menaikkan menjadi Direktur Proyek bertanggung jawab penuh atas bisnis selanjutnya. Selain itu, Tersangka, Gu Mo, telah ditangkap secara hukum pagi ini. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Bubu, ada masalah Gu Heng, dia ditangkap polisi. Kamu bilang apa? Ditangkap siapa? Zhou Chengye, pasti dia yang melapor polisi. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Dia mau mendorong kita ke jurang kehancuran. Bu, kalau Gu Heng kenapa-kenapa aku bagaimana? Dia berani menyentuh orangku. Aku tidak bisa menyentuh Zhou Chengye, masa tidak bisa menyentuh istrinya yang lemah lembut itu? Uang sudah ditransfer. Aku ingin membuat keluarga Cheng Wan di tempat yang sudah mereka tinggali seumur hidup, benar-benar tidak bisa menegakkan kepala, cari beberapa tukang gosip, buat cerita sejelek mungkin. Kenapa aku merasa tetangga-tetangga akhir-akhir ini agak aneh? Cheng, kenapa aku merasa cara tetangga melihatku akhir-akhir ini aneh? kamu terlalu banyak berpikir. Sudah puluhan tahun jadi tetangga, masa ada yang aneh? Zhang, wan-wanmu benaran dengan Zhou Chengye itu sudah lama bersama? Zhang, jangan ngaco. Sekarang seluruh kompleks sudah tahu, kata mereka putrimu adalah selingkuhan yang licik. Sengaja memilih orang, pada hari pernikahan menggoda pengantin pria pergi, juga bilang Zhou Chengye memberi kalian banyak uang. Kalau tidak, mana mungkin kalian setuju? Omong kosong. Semua omong kosong. Wan-wanku bukan orang seperti itu. Xiu Fang, wan-wanmu, perbuatannya tidak pantas. Nona Su itu sangat kasihan, bajunya sudah dipakai, tapi suaminya direbut. Katanya Nona Su bunuh diri, masih di rumah sakit. Ini pasti kena karma. Katanya wan-wanmu dulu juga tidak baik-baik. Waktu kuliah sudah hamil. Kalau tidak, kakaknya mana mungkin meninggal muda. Semua karena dia bawa sial. Kamu ngawur. Anakku meninggal karena sakit. Apa hubungannya dengan Wan-Wan? Hati nurani kalian dimakan anjing? Wah, marah. Kami juga baik hati mengingatkanmu. Jangan biarkan putrimu membawa gaya genit ke kompleks ini. Bu, ada apa? Ada masalah? Wan-Wan, jangan pulang.
Jangan sekali-kali pulang. Orang-orang itu bisa bicara seenaknya, kami bahkan takut keluar rumah. Bu, jangan takut, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, Ayah. Ayahmu kena serangan jantung karena marah. Mereka cari mati, aku akan suruh pengacara kirim surat, bawa yang memimpin ke muka. Perempuan tua dari keluarga Su itu pikir trik murahan seperti ini bisa berhasil, aku akan buat dia tahu arti balas dendam. Jangan telepon. Cheng Ye, biarkan aku yang menangani ini sendiri. Medan perang yang mereka pilih adalah orang tuaku, tempat mereka hidup seumur hidup. Jika aku bersembunyi di belakangmu, meski menang, orang tuaku tidak akan pernah bisa melewati rintangan ini. Baik, aku temani kamu, aku tunggu di mobil, kapanpun kamu butuh, aku selalu ada. Anak perempuan keluarga Cheng itu dasarnya genit. Kalau tidak, mana bisa menggoda pengantin pria? Nasib membawa sial ke suami dan kakak. Siapapun yang dekat, dia sial. Ibunya juga pikun, masih dianggap berharga. Aku lihat nanti mereka akan menangis. Tunggu aku. Halo, namaku Cheng Wan. Hari ini aku ingin minta tante ini di depan semua orang ulangi sekali lagi apa yang baru dia katakan tentang aku dan kakakku. Kamu ngapain? Kamu memotret aku? Itu melanggar hak potretku. Aku bisa menuntutmu. Bibi Wang, ini tempat umum. Apa yang barusan kamu katakan, itu juga pernyataan publik. Aku hanya menceritakan kisahmu. Tanpa mengubahnya ke lebih banyak orang. Halo semuanya, ini Bibi Wang tadi dengan semangatnya menceritakan kisah tentangku ke tetangga, dia bilang ke semua tetangga. Aku pembawa sial yang membunuh suami dan kakak. Katanya kakakku mati gara-gara aku. Ini kakakku, Cheng Lang, dia 6 tahun lalu meninggal karena leukemia. Ibu Suyan memegang satu-satunya foto kakakku memfitnah aku tidak bermoral. Sekarang lewat mulut, Bibi Wang menjelekkan dia sebagai pembawa sial, dia sudah tiada. Kenapa ketenangan terakhirnya saja tidak bisa diberikan? Bukan aku yang bilang, aku cuma dengar dari orang lain. Dengar dari siapa? Kamu juga bilang aku menggoda Zhou Chengye dan merebutnya di hari pernikahan? Itu kamu dengar dari siapa lagi? Benar, aku memang pada hari pernikahan Zhou Chengye, yang sudah ditentukan menikah dengannya, tapi kalian tahu kenapa? Karena tunangannya demi melindungi pria yang menghinanya menamparnya di depan umum, karena ibu mertuanya memaksanya menandatangani perjanjian tidak adil yang sudah disiapkan sebelumnya. Seorang pria di hari terpentingnya dihina, habis-habisan. Dia memilih pergi memilih seseorang yang selalu menghormatinya, apa itu salah? Bukan aku. Itu Ibu Suyan, dia yang mendatangiku memberiku 5.000 dan menyuruhku bilang begitu. Katanya mau menghancurkan keluargamu, biar kalian tidak bisa menegakkan kepala seumur hidup. Ada yang punya salah, ada yang punya hutang. Jangan cari aku dong. Semua dengarkan. Apa sih yang sudah kamu perbuat? Apakah Ibu Zhang Lan? Saya pengacara Tuan Zhou Chengye secara resmi memberitahu Anda, mengingat Anda dengan sengaja memfitnah dan mencemarkan nama baik Nona Cheng Wan dan keluarganya. Kami sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Silakan terima surat pengacara. Ini. Habis, semuanya habis. Nama baik, saudara teman sekarang bahkan Zhou Chengye si brengsek mau menuntutku. Bodoh. Jiang Wuo, aku tidak sengaja. Aku hanya ingin memberi pelajaran kepada anggota baru itu, sedikit pelajaran, mana aku tahu masalahnya akan jadi begini. Tidak tahu, saat kau menyuruh sampah masyarakat itu menyebar gosip di kompleks, apa kau pikirkan akibatnya? Kau biarkan Yanyan main-main dengan Gu Heng, mengambil perjanjian tambahan, saat memaksa Zhou Chengye. Apa kau pikirkan akibatnya? Kau serakah, tak pernah puas, memperhitungkan harta orang. Apa kau pikir akibatnya? Harga diriku seumur hidup, bisnis yang susah payah kubangun, hanya karena keserakahan perempuan bodoh sepertimu, dan kebodohanmu hancur dalam sehari. Ayah, jangan marahi ibu lagi. Kita. Dan kau juga, kau dan ibumu, kalian benar-benar bodoh sama persis.
Kau menolak Zhou Chengye, malah membela seorang preman. Sekarang lihat hasilnya. Gu Heng akan dituntut karena kejahatan bisnis. Kau sebagai orang yang tahu, juga tidak bisa lolos. Keluarga kita sekarang jadi bahan tertawaan seluruh kota. Aku mencintai Gu Heng. Baik, cinta yang hebat. Demi cintamu, ibumu telah menjerumuskan seluruh keluarga kita. Su Jiangwo, jangan kau lemparkan tanggung jawab padaku. Siapa yang diam-diam mengizinkanku melakukan ini? Siapa yang tergiur dengan perjanjian tambahan itu? Kalau bukan karena keserakahanmu, apa aku akan begini? Sekarang ada masalah, kau mau bersih-bersih diri? Tidak mungkin, kita semua satu nasib. Diam kau. Aku tidak mau, kau memang pengecut. Dapat untung kau maju, ada tanggung jawab kau mundur, keluarga ini jadi begini, kaulah biang keroknya. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikahi perempuan bodoh yang tak tahu diri sepertimu. Bekukan semua kartu kredit atas namaku, kartu tambahan, sekarang juga. Su Jiangwo, berani kau? Semua dana liquid di rumah, transfer semuanya ke rekening pribadiku. Ya, tidak ada sisa 1 sen pun. Keluarga ini benar-benar dihancurkan oleh perempuan bodoh sepertimu. Ya, halo, apakah itu Cheng Ye? Ini Paman Su, aku ingin mengajakmu bertemu. Cheng Ye, Paman tahu bahwa keluarga kami berhutang padamu. Ini sedikit tanda terima kasih. Aku tahu ini tidak bisa menebus apapun, tapi mohon kau cabut gugatan terhadap tantemu, tuntutan hukum. Paman Su, kau salah paham satu hal. Sejak hari pernikahan, aku sudah bilang Zhou Chengye, tidak kekurangan uang. Kalian mau menghinaku dengan uang dan sekarang mau memohon padaku dengan uang? Logika keluarga Su sungguh sok tahu. Lalu apa maumu? Aku tidak mau uang sepeser pun. Minta aku cabut gugatan. Suruh Tante Su pergi sendiri ke rumah orang tua Cheng Wan minta maaf secara terbuka di depan kedua orang tua itu. Lalu tulis pernyataan permintaan maaf dan unggah ke internet. Jika dua hal ini terpenuhi, aku akan suruh pengacara cabut gugatan sekarang. Itu. Saat dia menyuruh orang menghina Cheng Wan dan mengarang cerita tentang kakaknya yang sudah meninggal, apa dia pikir itu tidak keterlaluan? Syaratku cuma satu. Jika tidak bisa, kita bertemu di pengadilan. Paman Su, berhati-hatilah. Sayang, dengar dulu, dia bilang. Asal kamu mau minta maaf, dia tidak akan menuntut lagi. Apa? Dia suruh aku minta maaf pada dua orang itu, dan diumumkan ke internet? Dia mimpi. Su Jiangwo, kau benar-benar pecundang? Aku lebih baik mati daripada pergi. Kalau begitu tunggu saja panggilan pengadilan. Tunggulah jadi bahan tertawaan seluruh kota. Tunggulah perusahaan bangkrut dan kita sekeluarga terlantar di jalan. Itu karena kau tidak berguna. Bukankah kau tidak peduli padaku? Lalu bagaimana kalau aku sekarat? Apakah kau akan sedikit menyesal? Sedikit sakit hati? Aku sekarat. Apa kau akan sakit hati? Cheng Ye, aku hampir mati. Sebelum itu, aku hanya ingin bertemu dirimu sekali lagi. Cheng Ye, aku hampir mati. Oh ya? Kalau begitu beri aku nomor dokter utamamu, aku tanya dia berapa menit lagi sisa hidupmu? Kau. Apa maksudmu? Maksudku, jika benar tubuhmu bermasalah, cepatlah tulis surat wasiat, jangan buang waktu hidup berharga dengan omong kosong padaku. Anakku yang malang, dia hanya terlalu mencintai pria itu, dari ditinggalkan di pernikahan sampai dipaksa oleh dia, dan Cheng Wan anakku terus bertahan. Yan begitu baik hati, hanya ingin dia melepaskan keluarga kami. Tapi dia tidak hanya mendorong kami ke jalan buntu, tapi juga mengucapkan kata-kata begitu keji. Anakku terprovokasi oleh kalimat terakhirnya hingga bunuh diri. Dia ingin menghancurkan seluruh keluarga kami. Zhou Chengye keluar, itu dia.
Cepat rekam, jangan biarkan dia kabur. Zhou Chengye, pembunuh. Zhou Chengye pembunuh. Jangan turun, aku lihat siaran langsungnya. Mereka sekarang seperti sekumpulan petasan yang menyala. Kamu turun, hanya akan memicu mereka. Putar balik pulang. Baik. Zhou Chengye, kamu pembunuh? Aku percaya padamu. Ini bukan kecelakaan. Media memilih judul provokatif dan tangisan. Ibu Su itu adalah serangan yang direncanakan dengan matang, tahu mereka saja tidak berguna. Kita harus menggunakan cara profesional. Mengupas lapisan ini, Leo adalah teman sekelasku Direktur Departemen PR Top Dalam Negeri. Dia sudah membawa orang ke sini. Tuan Zhou, tetap diam dulu. Yang harus kita lakukan bukan menjelaskan tapi membongkar media Urban Frontier yang mereka cari terkenal buruk di industri. Sudah berkali-kali menyebarkan berita palsu dan catatan pemerasan. Lihat, akun-akun marketing ini, waktu publikasi, persis sama, jejak bot, sangat jelas, narasi, sangat seragam, tujuannya membentukmu menjadi pria dingin, tak berperasaan. Pencemaran nama baik yang standar, tapi semakin standar semakin mudah meninggalkan jejak. Tuan Zhou, kami menemukannya. Mereka menggunakan beberapa pengalihan platform pihak ketiga, menyembunyikan dana. Sumber pengiriman uang ke tabloid ini adalah Ibu Suyan. Bukti kuat Tuan Zhou, saya akan segera mengatur konferensi pers mengungkap bukti ini ke publik. Opini publik akan berbalik seketika, ibu dan anak Su akan membayar untuk kebohongan mereka konsekuensi berat. Jangan adakan konferensi pers. Terlalu murah bagi mereka. Mereka suka berakting, suka berdiri di bawah sorotan mencari simpati. Kalau begitu kita buat panggung ini lebih besar bagi mereka. Tuan Zhou, saya tidak mengerti, ini waktu emas, untuk membalas, keraguan apapun bisa lepas kendali. Saya tidak berniat ragu. Bantu saya hubungi toko bunga terbaik di kota. Pesan yang terbesar dan termahal, karangan bunga norak yang mencolok. Karangan bunga? Atas nama saya, kirim dengan mencolok ke kamar Suyan, pastikan semua wartawan yang berjaga di pintu melihatnya. Itu bisa diartikan sebagai rasa bersalah atau provokasi. Opini publik akan benar-benar lepas kendali. Opini publik itu seperti banjir. Daripada membendungnya, lebih baik menggali saluran baru. Tuliskan ini di kartu. 6. Siapa yang mengirim ini? Terlalu mewah? Permisi, apakah Nona Suyan di kamar 3207? Ini dari Tuan Zhou Chengye. Karangan bunga ucapan. Silakan terima. Cepat foto, ini pasti berita paling sensasional tahun ini. Cepat foto kartu itu, ada masalah besar? Bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Bukankah Gu Heng ditangkap karena berkelahi? Kesaksiannya sangat penting. Apakah bunuh diri Suyan ada sesuatu yang lain? Bu, lihat, netizen semua memaki Zhou Chengye. Lihat bagaimana dia menyelesaikannya kali ini. Dia pantas mendapatkannya. Biarkan opini publik berkembang 2 hari lagi, suruh ayahmu turun tangan, paksa dia membayar puluhan juta sebagai ganti rugi. Nona Su, ini karangan bunga dari Tuan Zhou. Apa maksudnya dia? Apa dia ingin menyeretku juga? Jangan panik, dia merasa bersalah. Ingin mengalihkan perhatian, selama kita tetap bersikeras ini bunuh diri karena cinta, dia tidak berdaya. Saya orang biasa. Saya hanya ingin publik melihat kebenaran. Suyan mogok makan demi cinta. Tambah pedas. Benar-benar keren. Awalnya saya hanya ingin menjaga jarak. Tapi mereka terus melewati batas, menghina saya, menyakiti Cheng Wan, bahkan menyerang almarhum keluarganya. Mereka sendiri yang menghabiskan kesabaran terakhir saya untuk mempertahankan kemakmuran. Su Fu tidak hanya menipu pinjaman bank, tetapi juga menggalang dana ilegal dari lansia. Ini Tong Mesiu yang siap meledak kapan saja. Saya tidak keberatan menjadi orang yang menyalakan sumbu. Harus mencabut sampai ke akar.
Belum tidur? Semua sudah beres. Ya, semuanya sudah selesai. Apa yang akan terjadi pada mereka? Apa yang ingin mereka dapatkan dari saya dulu, akan mereka kehilangan berlipat ganda sekarang, akan mereka kehilangan berlipat ganda sekarang. Yang mulia, ini adalah bukti terkait kasus ini. Semua membuktikan bahwa terdakwa Gu Heng diduga membocorkan rahasia bisnis. Transaksi ini harus dirahasiakan. Jangan sampai ada yang tahu. Selesaikan secepatnya. Terdakwa, terhadap bukti yang diajukan oleh pengacara penggugat, yaitu bukti di atas, apakah kamu mengaku bersalah? Saya bukan dalangnya, dia, semua ini dia yang menyuruh saya. Dokumen rahasia semua dia yang berikan, dialah dalangnya. Harap tenang. Saksi Suyan, silakan maju. Saya tidak bisa berdiri. Nona Su, terdakwa Gu Heng menuding Anda sebagai dalang kasus pembocoran rahasia bisnis. Apakah Anda mengaku? Tidak, dia mengarang cerita. Dia memfitnah. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Apakah karena Tuan Zhou Chengye membatalkan pernikahan, Anda menyimpan dendam sehingga menghasut terdakwa untuk membalas dendam? Tidak, kami hanya teman. Saya tidak menghasutnya. Mengingat adanya bukti baru dalam kasus ini dan tersangka baru, maka pengadilan menyatakan diskors. Harus diserahkan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk penyelidikan dan pengumpulan bukti tambahan. Sidang ulang akan dijadwalkan lain hari. Pak Wang, dengarkan penjelasan saya. Ini semua kesalahpahaman. Itu hanya isu media. Pak Su, Departemen Manajemen Risiko Bank kami sudah menilai. 3 pinjaman jangka pendek perusahaan Anda, total 80 juta, bank kami meminta pembayaran segera. Surat pemberitahuan akan dikirim sore ini. Su tua, jangan salahkan aku tidak kenal teman, anakmu hampir jadi tahanan, saya harus tarik investasi. Su Ziqiang, kembalikan uang hasil jerih payahku. Carilah jalan keluar, uang kita, perusahaan. Diam! Kalau bukan karena keserakahanmu, mendidik anak perempuan bodoh seperti itu. Catat sofa ini, lukisan di dinding itu dilelang sekalian. Baik. Kalian. Dasar apa kalian? Ini barangku. Mas, Pak, ini adalah keluarga Su yang terkaya. ya, Ku dengar. yang baru itu. Cepat sedikit. Ganti popok aja lambat. Masih mau gaji? Maaf, sebentar lagi selesai. Terdakwa Gu Heng, bersalah karena membocorkan rahasia dagang. Penganiayaan disengaja. Hukuman digabung. Dijatuhi hukuman penjara 5 tahun, dan denda. Terdakwa Suyan, bersalah karena membocorkan rahasia dagang, dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Ditangguhkan selama 2 tahun, dan denda. X. Kasus Gu Heng dan Suyan. Ada terobosan besar. Semuanya sudah berakhir. Dengan visi yang luar biasa, Pak Zhou.
memimpin tim, memenangkan proyek energi baru di selatan kota. Akulah yang menghancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Baik, aku mengerti. Pengacara bilang, Suyan mengajukan permohonan sebelum dipindahkan ke penjara untuk bertemu denganmu. Katanya itu keinginan terakhirnya. Terserah kamu mau menemuinya atau tidak. Baik, aku akan menemuinya. Kau lebih tenang dari yang kubayangkan. Aku hanya datang untuk mendengarkanmu. Ya, tentu saja kau tenang. Kau menang, keluarga, pasangan, karier, kau punya semuanya. Sebenarnya hari ini aku memanggilmu, bukan untuk menyalahkanmu. Aku tahu, semua ini akibat perbuatanku sendiri. Aku terlalu bodoh. Aku jelas punya kartu yang bagus, tapi malah hancur berantakan. Aku selalu merasa Cheng Ye mencintaiku. Seharusnya menerima tanpa syarat. Kesombongan dan kemanjaanku, bahkan menerima Gu Heng. Kukira laki-laki bisa diatur. Sampai aku mendorongnya menjauh. Mendorongnya ke sisimu. Baru aku sadar aku salah. Yang aku hilangkan bukanlah seorang suami yang bisa dikendalikan. Melainkan di dunia ini, satu-satunya yang rela menganggapku sebagai segalanya yang dicintai. Jalan hidup adalah pilihan sendiri. Kamu salah pilih. Harus menanggung akibatnya. Aku tahu. Aku tidak minta kalian memaafkan, aku juga tidak pantas. Aku hanya ingin sebelum masuk, mengatakan ini padamu. Cheng Wan, kamu gadis yang baik. Dia akan sangat bahagia bersamamu. Kami akan sangat bahagia. Waktu kunjungan selesai. Suyan bilang, jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi orang baik. Ayah, apa yang Bapak lakukan? Cheng Ye, sebelumnya, paman yang salah. Aku tidak seharusnya percaya pada rumor, berprasangka padamu. Aku menilaimu dengan standar bisnis, memberimu masalah. Sekarang, kupikir kembali. Aku sebagai orang tua sungguh tidak pantas. Paman minum ini untuk minta maaf padamu, atas kebodohan dan kesombonganku sebelumnya, secara resmi minta maaf padamu. Paman, Bapak terlalu serius, hati Bapak yang menyayangi Wan Wan, aku selalu mengerti, biarkan masa lalu berlalu. Hanya saja Wan Wan yang dirugikan. Pendaftaran pernikahan begitu tergesa-gesa, bahkan tidak ada upacara yang layak. Ya, Cheng Ye, kamu berhutang pernikahan pada Wan Wan. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Wan Wan, maaf. Tunggu semua ini selesai, pasti akan kuadakan lagi untukmu pernikahan yang paling megah. Aku tidak peduli dengan formalitas itu. Adakan. Harus diadakan. Harus meriah. Aku ingin semua orang tahu, putriku, Cheng Jiangwo, menikah dengan pria terbaik di dunia. Dulu aku sudah pikun. Mulai hari ini, aku resmi menitipkan Wan Wan padamu. Sangat cantik. Kamu cantik pakai apapun. Pakai ini saja. Aku tidak ingin orang lain melihat penampilanmu dengan gaun pengantin lain. Bagus sekali, rasanya seperti mimpi. Ini bukan mimpi, ini yang pantas kita dapatkan.
Surat untuk Tuan Zhou. Kotak surat hari ini penuh. Saya sekalian membawanya ke atas untuk Anda. Terima kasih. Ini ditulis oleh Gu Heng. Urusan kantor? Ada apa? Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Surat itu ditulis oleh Gu Heng. Zhou Chengye, kau pikir dengan memasukkanku ke dalam, kau bisa tenang tanpa khawatir? Suyan juga pernah memberitahuku sebuah rahasia. Rahasia ini cukup untuk membuat kalian hancur tanpa ampun. Mau tahu? Dia yakin aku akan merasa bersalah dan menyembunyikannya, membuat kecurigaan menghancurkan hubunganku ini. Aku tidak akan pernah di tempat yang sama, terjatuh untuk kedua kalinya. Wan, ada sesuatu yang harus kuberitahu padamu. Surat tadi, dikirim oleh Gu Heng dari penjara. Dia bilang di surat itu, dia dan Suyan punya sebuah rahasia tentangku. Rahasia yang cukup untuk menghancurkan kita. Dia ingin menggunakan ini untuk mengguncang kita. Jadi, apa rahasianya? Atau, di antara kita? Surat dari seorang pecundang. Tidak bisa tahan ujian? Segala sesuatu antara aku dan dia, bukanlah rahasia sama sekali. NCA, antara aku dan dia, hanyalah dalam 3 tahun terakhir, sebuah pengalaman hidup yang gagal. Aku bersama Suyan selama 3 tahun. Tidak pernah benar-benar masuk ke hatinya. Aku kira yang kuberikan adalah hati yang tulus. Adalah rencana untuk seumur hidup, tapi di matanya. Mungkin hanya bisa dia kendalikan, dan modal untuk menguji. Aku juga punya pengalaman buruk. Saat pertama masuk kerja, hasil kerjaku dicuri oleh senior yang kupercaya, bahkan difitnah balik. Kita semua pernah pada orang jahat. Membuang waktu. Tapi untungnya kita semua berhenti tepat waktu. Sekarang, kita adalah pilihan yang paling tepat untuk satu sama lain. Itu sudah cukup. Aneh. Siapa yang mengirim paket ini padaku? Ini tulisan Suyan. Tidak, salah. Ini bukan tulisannya. Pengganti. Apa yang tertulis di sini benar? Ada apa? Ini apa? Coba lihat. Siapa yang menulis ini? Ini bukan tulisan Suyan. Tulisannya tidak serapi ini. Dia juga tidak punya ingatan seperti itu, apalagi menulis hal-hal yang dibuat-buat seperti ini, dan aku tahu. Tapi tiruannya terlalu mirip. Banyak hal di dalamnya, jika bukan kamu, atau orang di sekitarnya, mustahil bisa tahu. pasti ada petunjuk. Aku tidak percaya kau melakukannya dengan sempurna. Sepupu Suyan, Su Lili. Buku hariannya sudah kami terima, besok jam 3 sore. Di kafe bawah rumahmu. Kita ngobrol. Coba cerita. Kenapa melakukan ini? Gu Heng sudah ditangkap atas tuduhan pembocoran rahasia dagang dan fitnah. Kau kirim barang ini untuk memalsukan bukti, pencemaran nama baik, itu namanya ikut serta. Kau mau masuk menemaninya? Ikut serta? Aku memang ingin masuk menemaninya. Semua karena kalian. Semua salah kalian. Kalau bukan karena kamu, Kak Cheng Ye kenapa bisa putus sama Kak Suyan? Kalau bukan karena kalian, Kak Gu Heng kenapa bisa masuk penjara? Mereka pasangan yang begitu baik. Semua hancur karena kalian. Kenapa kalian yang dapat kebahagiaan? Kak Suyan hancur, Kak Gu Heng juga hancur. Aku ingin kalian juga menderita. Dia sudah gila. Kau sudah selesai bicara?
Tadi sudah kubilang. Kau mau masuk menemaninya, aku kabulkan. Wanda, Aku tidak mau. Tidak mau di penjara. Aku tidak mau. Kak Cheng Ye. Tolong. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku hanya ingin. Aku hanya ingin mereka kembali. Kembali seperti dulu. Baik, kami akan segera kirim orang. Su Lili, kamu sudah dengar telepon polisi tadi. Polisi akan segera datang saat kau menulis buku harian itu. Harusnya pikirkan dulu akibatnya. Jalan ini sudah ribuan kali aku lewati sejak kecil, tapi hari ini berbeda. Hari ini aku menjemputnya pulang ke rumah kita. Jagalah dia baik-baik. Ayah, tenang saja. Gugup, Sedikit, tapi denganmu aku tidak takut. Silakan kedua mempelai berdiri berhadapan. Matamu merah. kamu juga, Cheng Wan. Aku pernah berpikir, pernikahan adalah permainan yang diperhitungkan dengan cermat, sampai aku bertemu denganmu, baru aku sadar. Dia ada saat aku paling hancur, tangan yang kau ulurkan, kamulah, yang menyembuhkan semua keraguanku tentang cinta. Mulai hari ini, aku berjanji dengan sisa hidupku, mencintaimu dan menjagamu, menghormatimu, tidak akan pernah mengecewakan. Zhou Chengye, kita adalah tujuan satu sama lain. Aku tidak pernah menyangka, anak laki-laki yang menemaniku tumbuh, akan menjadi suamiku. Mulai hari ini, kebahagiaanmu aku bagikan, kesedihanmu aku tanggung, baik miskin atau kaya, sehat atau sakit, aku akan selalu di sisimu. Aku cinta kamu. Sekarang silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Waktu kecil, kau membuat cincin dari rumput ekor kucing untukku. Sekarang ganti dengan yang asli. Itu waktu main rumah-rumahan. Kali ini seumur hidup, Pengantin pria. Kamu boleh mencium pengantin wanitamu. Waktu kecil, cincin rumput ekor kucing itu dan ini, semuanya aku terima. ayah, ibu, aku dan Wan-Wan bersulang untuk kalian. Dia tetap datang. Pernikahan belum selesai, pesan sudah datang. Coba tebak, siapa dari keluarga Su, atau Gu Heng, yang mengirim dari penjara melalui orang lain. Zhang Lan menggunakan putrinya sebagai chip terakhir. Sayangnya, kartu ini pada hari pernikahan, telah dirobeknya sendiri, dikirim oleh Zhang Lan. Su Yan di sudut jalan seberang, sepertinya dipanggil ibunya untuk menarik simpati. Menggunakan anak perempuan sebagai alat. Trikinya tidak pernah berubah, hari ini adalah pernikahan kita. Tidak peduli siapa yang mengirim pesan, siapapun yang berdiri di seberang. Hari ini kamu hanya boleh melihatku. Baik, baik, aku hanya melihatmu. Bu, jalan ini adalah jalur hotel, tidak boleh berhenti lama. Jika Anda mencari seseorang, daftar di depan. Jika tidak, sebaiknya Anda pindah tempat. Dia benar. Apa yang aku lakukan di sini tidak perlu daftar. Orang yang kucari tidak di sini. Yang rebut dapat. Cheng Wan, berikan padaku. Ada yang menggunakan 3 tahun, mengajarkan apa itu perhitungan, tapi dia mengajarkan apa itu cinta. Kamu lelah, ya? Enggak lelah, senang. Itu miliknya. Dengarkanlah, mungkin setelah mendengarkan, semuanya benar-benar berakhir. Aku kira menandatangani perjanjian itu melindungi diriku, padahal itu seperti mengambil pisau, memotong hubungan kita. Pada hari pernikahan, kamu berbalik pergi. Aku bahkan masih berpikir kamu melakukannya untuk Cheng Wan Taofu Songyin. Aku bodoh. Kamu tidak untuk siapapun, kamu hanya untuk dirimu sendiri, untuk martabatmu yang kuinjak-injak. Sekarang keluarga kita tidak punya apa-apa. Karma, ini semua karma. Selamat tinggal, Zhou Chengye. Semua sudah berlalu. Bangun, cepat cuci muka, sarapan sebentar lagi siap.
Makasih ya, Nyonya Zhou. Jangan nakal, hati-hati minyaknya perci ke kamu. Warna abu-abu muda ini terlihat mewah. Abu-abu muda dengan sofa gelap, pencahayaannya kurang bagus, putih susu adalah warna hangat, rumah akan lebih terang dan lebih nyaman. Iya, ikut kamu, ikut Nyonya Zhou. Iga sisa makan malam, besok tambah kentang, tumis sebentar. Oke. Omong-omong, proyek perusahaan itu ada perkembangan baru. Ngomong-ngomong, kita menikah terburu-buru, pernikahannya juga meriah, tapi sepertinya belum benar-benar bulan madu, ya? Mau kemana? Paris, Maladewa atau Islandia lihat Aurora? Dia? Sekarang pesan tiketnya. Halo, Zhou Chengye, ini Li Hao, yang dulu tidur di atasmu waktu kuliah. aku ini, lama tidak bertemu. Dengar kamu sudah menikah, selamat ya. Terima kasih. Mau bilang sesuatu tentang Suyan. Katakan saja, Suyan bebas lebih cepat. ada apa dengannya? Dia tidak menghubungi siapapun. Dia membeli tiket sekali jalan ke selatan untuk memulai hidup baru. Aku tahu. Terima kasih, Li Hao. Itu urusannya. Semua sudah berlalu. Sudah beberapa bulan sejak kembali dari bulan madu, hidup kembali normal. Proyek perusahaan berjalan lancar. Detail-detail biasa ini seperti jaring, yang menarikku keluar dari mimpi buruk. Tangisan Suyan, sikap Gu Heng, perhitungan Ibu Su. Sekarang ku ingat. Semuanya seperti kabur di balik kaca tebal. Aku menang, mereka membayar harganya. Tapi aku sadar, hadiah yang sesungguhnya, bukan kenikmatan menginjak musuh, tapi memiliki ketenangan ini. Yang paling berharga adalah sosok yang sibuk di dapur saat ini. Kamu pulang, masakan terakhir sebentar lagi siap. Aroma ini membuatku tenang. Dulu di pesta pernikahan yang kacau dan memalukan, aku menekan tombol panggil itu, perputaran tegas itu. Bukan karena dorongan hati, juga bukan taruhan besar. Itu adalah yang paling sadar yang pernah aku lakukan, paling benar, dan juga keputusan paling beruntung. Beberapa orang pantas kehilangan, beberapa orang bertemu lebih lambat. Tetaplah perjalanan pulang. Apa sih? Berdebu begini langsung peluk aku. Bau minyak goreng menempel di jasmu. Yang paling aku syukuri dalam hidup ini, bukan karena pada hari pernikahan aku melihat jelas siapa Suyan, adalah saat aku berbalik. Cheng Wan masih ada di situ.